Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Terbit Utami dari Universitas Negeri Semarang, dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi B 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan dan sharing dengan teman-teman tentang dasar-dasar sistem informasi manajemen atau biasa disingkat dengan SIM. Pertama kita mulai dulu dari sejarah komputer. Komputer pertama digunakan sekitar tahun 1950-an. Nah, komputer yang pertama ini ukurannya sangat besar, bisa seukuran ruangan dan hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Dan muncul komputer yang lebih kecil itu pada 1970-an. Ukurannya lebih kecil. Dan diperbarui lagi di tahun 1982-an, yaitu telah muncul PC atau personal komputer. Sistem yang digunakan lebih kecil dan kuat, dan digunakan oleh tidak hanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi tertentu, tapi juga sudah digunakan oleh pribadi. Lanjut, ada hukum Morse yang berbunyi kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Jadi misal kita mau membeli komputer dengan harga 5 juta, misalnya 5 tahun ke depan, misalnya dengan harga 5 juta itu pasti kualitas komputer itu kita akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu evolusi di bidang aplikasi komputer. Ada sistem fisik atau physical system, yaitu sumber daya berwujud seperti karyawan, mesin, uang, dan lain-lain. Sistem ini merupakan terbuka karena berinteraksi langsung dengan lingkungan. Yang kedua ada sistem virtual atau virtual system, terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Selanjutnya ada sistem memproses transaksi. Itu ada sumber daya input, proses transformasi, dan sumber daya output. Jadi kita misalnya ada data-data atau informasi, kita masukkan dulu di input, lalu diproses oleh sistem, lalu dikeluarkan oleh sumber daya output dan bisa mengeluarkan informasi yang dapat berguna untuk manajemen. Selanjutnya, ada transaction processing system. Itu ada bagan yang garis lurus itu adalah data, terus garis yang putus-putus itu adalah informasi. Nah, dari data itu kita bisa peroleh dari lingkungan itu seperti organisasi ataupun perusahaan. Nah, nanti data-data itu nanti bisa masuk di basic data, lalu diolah-olah, lalu mengeluarkan sebuah informasi. Nah, informasi itu nanti disalurkan ke manajemen atau lingkungan karena manajemen itu juga butuh informasi untuk membuat kebijakan. Seperti itu. Lanjut, ada definisi SIM atau SIM, yaitu sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan suatu organisasi. Jadi sebetulnya SIM itu sangat dibutuhkan oleh seorang manajemen untuk membuat kebijakan atau untuk mendapatkan informasi. Jadi dalam SIM itu terdapat banyak sekali sistem-sistem untuk membantu manajemen untuk membuat keputusan. Lalu ada 2 jenis perangkat lunak yang digunakan oleh SIM, yaitu yang pertama, perangkat lunak pembuatan laporan atau report writing software. Nah, perangkat ini untuk menghasilkan laporan berkala dan laporan khusus. Nah, kalau laporan berkala itu adalah laporan yang sudah bisa terjadi dan terjadwal, tapi kalau laporan khusus itu laporan yang terjadi sewaktu-waktu dan tidak bisa diprediksi. Dan yang kedua itu ada modal matematis, yaitu menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Lanjut, ada
sistem kantor virtual atau virtual office system. Nah, ada 2, otomatisasi kantor dan proses produktivitas pribadi. Otomatisasi kantor yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Nah, ada aplikasi tambahannya yaitu meliputi ada email, voicemail, kalender elektronik, fax, konferensi video dan lain-lain. Nah, kalau yang sistem produktivitas pribadi itu lebih berkembang dari otomatisasi kantor karena itu membantu manajer menggunakan teknologi untuk mengolah sendiri beberapa tugasnya. Contohnya itu adalah personal digital assistant. Nah, ini ada bagan. Jadi itu ada perangkat lunak pembuat laporan sama model matematis. Pertama, informasi dan data itu masuk di basic data, lalu diolah, lalu dimasukkan ke perangkat lunak laporan dan model otomatis. Nah, habis itu dibahas sama manajemen, terus lalu ke tahap pihak pemecahan masalah organisasi itu. Terus selanjutnya sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. DSS ini merupakan sumber sistem yang membantu seorang manajemen memecahkan suatu masalah. Menggunakan pendekatan jarak jauh untuk memecahkan masalah dan memberikan 3 sumber informasi. Ada basic data relasional, basic pengetahuan, dan basic data. Lalu ada output dari DSS itu dihasilkan melalui basic data relasional dan berikutnya ditambah keputusan kelompok melalui groupware. Jadi DSS ini kayak memberikan beberapa keputusan untuk diambil, tapi kembali lagi yang untuk mengambil keputusan itu musyawarahkan dulu atau dibicarakan dulu melalui groupware. Nah, ini ada bagannya. Ada basic data relasional, basic data pengetahuan, dan basic data multidimensional yang dari DSS tadi. Nah, ini datanya dimasukkan semua, terus nanti diolah dulu sampai menghasilkan sebuah informasi dan dapat diambil keputusan. Nah, nanti keputusan akhirnya digunakan oleh pengguna DSS seperti manajemen atau beberapa perangkat lain yang ada di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Lalu ada tahapan pemecahan masalah. Itu ada 4. Yang pertama, aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas peninjauan. Nah, aktivitas intelijen itu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Misalnya, ada suatu kondisi, nah ini tuh ada masalah apa enggak. Kalau misalnya ada membutuhkan masalah, baru kita ambil. Lalu yang kedua adalah aktivitas perancangan, itu menentukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan tindakan. Yang ketiga yaitu aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Jadi dipilih yang paling sedikit memungkinkan masalah baru. Terus yang terakhir adalah aktivitas peninjauan, yaitu memilih pilihan-pilihan masa lalu. Jadi pasti di kayak periode sebelumnya masalah ini pernah terjadi. Jadi kita memilih solusi apa yang pernah diterapkan di masa lalu, seperti itu. Nah, seperti ini ada misalnya ini di bagan, ada bagan kan. Terus pertama tuh ada masalah. Nah, itu tuh dibahas dulu di aktivitas intelijen. Nah, di aktivitas intelijen itu pasti juga masukan tuh namanya informasi. Nanti dipilih-pilih dulu, terus habis itu dari sini terus masuk ke aktivitas perancangan. Habis perancangan terus dipilih langkah mana yang tepat agar menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan
masalah yang baru, terus muncullah solusi yang paling tepat. Terus habis itu yang paling tepat diadakan aktivitas peninjauan. Terus yang selanjutnya ada, ini dia dulu. Ini ada fungsi SIM. Fungsinya yang ada sebenarnya ada banyak sekali, tapi ini kita ambil garis besarnya. Yang pertama adalah mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan komando dan koordinasi dengannya. Ini tuh mudahnya yaitu mempermudah pihak manajemen untuk melakukan aktivitasnya agar dipermudah aktivitas manajemennya. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. Nah, karena dalam SIM itu memuat banyak sekali sistem-sistem sehingga aktivitasnya akan lebih efisien dan akurat dan tepat waktu. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya manajemen masih menggunakan perencanaannya atau pengawasannya dengan metode-metode yang masih jadul, pasti biayanya akan memakan biaya yang sangat tinggi. Kita ambil contoh, misal ada pembukuan. Nah, kalau misalnya pembukuannya masih dilakukan menggunakan buku, pembukuannya masih terus kalau rapat-rapat masih harus bertemu, pasti itu kan memerlukan banyak biaya dan memakan banyak waktu. Kan kita bisa melakukannya dengan memanfaatkan sistem-sistem yang ada di komputer. Terus yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Lalu yang selanjutnya yaitu bidang studi lain yang berhubungan dengan SIM. Itu ada sistem informasi atau SI. Dalam SI ada penekanan yang lebih besar pada alat, sedangkan sistem informasi manajemen lebih menekankan pada proses bisnis dan operasi. Lalu ada teknologi informasi atau TI. TI mirip dengan SI tetapi hanya berfokus pada komputer. Lalu ada informatika, yaitu suatu disiplin yang menggabungkan rekayasa perangkat lunak dan pengembangan sistem informasi dan jaringan. Lalu ada teknik elektro dan teknik komputer. Bidang-bidang ini masing-masing fokus pada pengembangan dan peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem informasi manajemen membantu menekankan implikasi praktis dan teoritis dari perubahan ini. Lalu ada fungsi SIM pada setiap entitas bisnis, yaitu yang pertama ada membantu dalam pengambilan keputusan. Sistem ini memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan di organisasi. Karena dalam organisasi apapun, keputusan dibuat berdasarkan informasi yang relevan, dan informasi yang relevan hanya dapat diambil dari sistem informasi manajemen. Yang kedua yaitu membantu koordinasi di antara departemen. Sistem ini juga membantu dalam membangun hubungan yang sehat di antara setiap orang di departemen melalui pertukaran informasi yang tepat, karena kita tahu setiap departemen pasti saling berhubungan. Terus yang ketiga, membantu menemukan masalah. Seperti kita ketahui bahwa sistem ini memberikan informasi yang relevan tentang setiap aspek kegiatan. Oleh karena itu, jika ada kesalahan yang dibuat oleh manajemen, maka informasi sistem manajemen membantu dalam mencari solusi dari masalah yang terjadi, seperti fungsi DSS tadi. Dan yang keempat, membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Setiap sistem ini juga menyimpan semua histori data dan informasi dalam basis datanya. Itu sebabnya sistem ini sangat berguna untuk membandingkan kinerja organisasi bisnis. Lalu ada Executive Information System atau
AIS. Manajemen senior menggunakan AIS untuk membuat keputusan yang memengaruhi seluruh organisasi. Eksekutif membutuhkan data dengan tingkatan akurat yang tinggi dan kemampuan untuk menelusuri data tersebut. Yang selanjutnya adalah Marketing Information System atau MKIS. Tim pemasaran menggunakan MKIS untuk melaporkan efektivitas histori proses pemasaran dan saat ini. Juga menggunakan sebagai data untuk dianalisis untuk merancang proses pemasaran di masa depan. Lanjut ada Business Intelligence System atau BIS. Operasi yang menggunakan BIS biasanya untuk membuat keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data informasi yang dikumpulkan. Sistem ini mirip dengan AIS, tetapi manajer dan eksekutif tingkat bawah menggunakannya. Lalu Human Resource Management System atau HRMS. Sistem ini melacak catatan kinerja karyawan dan data penggajian. Lalu ada Supply Chain Management System atau SCM, yaitu perusahaan manufaktur menggunakan SCM untuk melacak aliran sumber daya dan bahan dan layanan dari pembelian hingga produk akhir dikirim. Jadi dalam sistem informasi manajemen itu beberapa departemen saling berkaitan dan informasi dan data juga saling berkaitan. Jadi dibutuhkan sistem yang baik dan akurat agar sistem informasi agar manajemen itu dapat melakukan tugasnya dengan baik dan tidak terkendala suatu masalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.